Shalom Aleihim, Bisem Yesu Wahamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, apa bedanya tanda dengan mujizat? Nah, tanda dengan mujizat ya. Ini hal simpel tapi Anda akan tepuk jidat loh setelah mengetahui penjelasannya. Ya, rupanya tanda itu beda dengan mujizat. Di dalam Yohanes 4 ayat 48 Yesus bilang, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Jadi Yesus itu mengatakan tanda itu beda dengan mujizat. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya. Demikian pula Matius 24 ayat 24, nabi palsu dan Mesias palsu juga bisa bikin tanda dan mujizat. Nah, jadi tanda dan mujizat itu dari Allah bisa, dari nabi palsu, Mesias palsu pun bisa. Mari kita lihat, apa sih bedanya tanda sama mujizat? Contoh ya, merubah air tawar menjadi air anggur. Tanda apa mujizat? Mujizat, Pak. Selama ini puluhan tahun saya diajari, itu mujizat pertama Yesus itu merubah air tawar jadi air anggur. Salah. Ternyata itu tanda, bukan mujizat. Di dalam Yohanes 2 ayat 11 jelas disebut itu adalah tanda. Tandanya yang pertama ya, lalu orang itu apa? Memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Contoh kedua misalnya, Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Ya, pegawai istana kan sakit dari jarak jauh nih ceritanya. Yesus menyembuhkan, sembuh deh anakmu gitu. Itu mujizat apa tanda? Mujizat, Pak. Salah. Itu tanda, karena di dalam Yohanes 4 ayat 54 itu tanda kedua setelah air tawar jadi air anggur ya. Jadi menyembuhkan anaknya kepala istana itu tanda, bukan mujizat. Contoh lain, Lazarus udah 4 hari mati dibangkitkan. Tanda apa mujizat? Oh, mujizat, Pak. Salah. Betapa salahnya pengajaran gereja selama ini, Pak. Lah iya. Ya. Lazarus dibangkitkan itu tanda ya. Lazarus dibangkitkan di dalam Yohanes 11 ayat 4 menyatakan kemuliaan Allah. Itu tanda. Nah, lalu anak perwira anak perwira ya. Di dalam Matius 9 ayat 8 anak perwira yang bilang gini, Yesus, engkau nggak usah datang, cukup perintah ke saya, sebagaimana saya ini punya bawahan, kalau saya suruh A ya A. Lalu Yesus bilang, hebat amat ya imanmu, jadilah sembuh. Maka sembuh anak perwira ini ya. Yesus menyembuhkan anak perwira di dalam Matius 9 ayat 8 itu tanda apa mujizat? Ternyata tanda. Lalu pertanyaannya, yang mujizat mana, Pak? Yang mujizat. Ini menurut Alkitab loh ya, jangan ngarang ya. Yang mujizat contoh, misalnya orang buta sejak lahir yang disembuhkan itu di mana ya? Sebentar ya. Orang buta sejak lahir itu di dalam Yohanes 9 ayat 16. Orang buta sejak lahir disembuhkan oleh Yesus, ini disebut mujizat. Endingnya apa? Endingnya orang buta ini jadi percaya Yesus. Ya. Kemudian contoh lain misalnya orang yang sakit kusta di dalam Markus 1 ayat 44 sampai 45. Orang yang sakit kusta ini disembuhkan oleh Yesus, disuruh diem, jangan ngomong-ngomong, malah ngomong-ngomong, lalu banyak orang percaya Yesus. Jadi sekarang tahu nggak kesimpulannya, bedanya tanda dengan mujizat ya? Ini hanya ada di gereja Alkitab Allah Esa ya, seperti ini ya. Perhatikan baik-baik, yang disebut tanda adalah orangnya percaya dulu, orang percaya dulu, lalu
disembuhkan atau apapun ya, disembuhkan, termasuk yang air anggur jadi itu, orangnya itu sudah pada percaya di situ. Percaya pada Yesus. Ini kan Yesus diundang ke perkawinan di Kana. Ya tentunya orang ini sudah kenal ya. Yang diundang kan ibunya, Yesus diundang juga gitu ya, datang juga ya. Artinya ini kelompok orang percaya. Kelompok orang percaya punya masalah, entah sakit, entah apapun juga, lalu disembuhkan atau Yesus membuat sesuatu yang ajaib, itu disebut tanda. Dan akhirnya semuanya apa? Memuliakan Allah. Jadi tanda itu hubungannya sama memuliakan Allah, kemuliaan Tuhan. Orangnya udah pada percaya. Misalnya kita orang di gereja ini kan orang Kristen ya toh. Terus ada satu masalah lah, problem apapun juga, lalu terjadilah kejadian yang ajaib, ditolong Tuhan. Nah itu tanda, bukan mujizat. Ingat, tanda itu orangnya percaya dulu, lalu terjadi hal-hal yang ajaib, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Beda dengan mujizat. Kalau mujizat orangnya nggak percaya. Orangnya itu nggak percaya dulu, bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya Yesus, lalu terjadi mujizat. Lalu akhirnya mujizat ini, karena mujizat itu orang itu jadi percaya Yesus. Contohnya orang buta. Ya, orang buta sejak lahir baca. Itu akhirnya dia percaya Yesus, termasuk orang yang sakit kusta. Sakit kusta yang disuruh diem malah keluar-keluar. Akhirnya banyak orang menjadi percaya Yesus. Clear? Saya ulang, kalau tanda itu artinya tadinya orangnya sudah percaya, kemudian ada suatu perbuatan ajaib dari Allah, lalu semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, itu tanda. Kalau mujizat, orangnya tidak percaya tadinya, bukan orang Kristen. Lalu terjadi mujizat, orang ini menjadi percaya. Sekarang pertanyaannya Pak, nabi palsu dan Mesias palsu juga bisa membuat tanda dan mujizat di dalam Matius 24 ayat 24. Nah, tanda dari nabi palsu dan Mesias palsu tujuannya untuk mendowngrade kemuliaan Allah. Ya. Contoh misalnya gini ya. Dalam nama Yesus sembuh. Enggak taunya yang disembah Bapa. Contoh pastor jalanan tuh, ya. Dalam nama Yesus tepuk-tepuk pakai mesmerism gitu. Dalam nama Yesus, tapi yang disembah Bapa, itu mendowngrade kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah diturunkan, ya. Itu kerjaannya nabi palsu, Mesias palsu. Bagaimana dengan mujizat? Mujizat juga sama. Nabi palsu, Mesias palsu dengan kuasa iblis tentu saja bisa membuat mujizat yang orang yang tadinya mau percaya Yesus belok lagi. Ya. Contoh ya. Ada orang sakit gitu, orang sakit kanker gitu. Didoain nama pendeta kagak sembuh-sembuh. Lalu dia coba cari alternatif lain ke dukun, malah sembuh gitu. Saat itu sembuh, nggak tahu selanjutnya ya. Pokoknya pada waktu ke dukun dia merasa sembuh, bisa enakan gitu. Nanti sih di rumah sakit lagi ya. Lalu dia berbelok. Itu namanya mujizat dari iblis untuk apa? Menyesatkan orang-orang percaya. Orang percaya nggak jadi percaya. Jadi clear ya bedanya antara tanda dengan mujizat ya. Nabi palsu, Mesias palsu juga bisa bikin tanda, tapi kalau tanda dari nabi palsu, Mesias palsu tentu tujuannya yang berlawanan dengan tanda dari Allah. Kalau tanda dari Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau mujizat dari Allah untuk orang itu menjadi percaya terima Yesus. Demikian ya, simple, tapi nggak pernah ada yang bisa jelasin seperti ini. Betul, Anda cari tidak ada yang bisa jelasin seperti ini. Apa sih bedanya tanda dan mujizat? Padahal ada tertulis di Alkitab. Ikut sekolah Alkitab. Ini sudah bukti bahwa Gereja Alkitab Allah Esa, pengajaran dari kami Staol, sekolah tinggal kitab online, di atas rata-rata kebenaran Alkitab. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda ngerti Alkitab, paham di atas rata-rata. Jangan percaya omongan pendetamu yang teologi. Doktor teologi itu di tempat kami anak TK tak kasih tahu. Ya nggak ada apa-apanya ya. Kebenaran itu harus Alkitab. Udah tertulis di Alkitab gini kok. Ya. Oh, tanda sama mujizat. Lihat, dengan tanda itu memuliakan Tuhan, berarti tanda. Kalau mujizat orangnya belum percaya awalnya. Ya contohnya orang buta sama orang yang kusta itu. Ada banyak lain yang belum percaya menjadi percaya, itu mujizat. Kalau sudah percaya lalu terjadi ajaib, hal ajaib, itu tanda. Ya clear?
ikut sekolah Alkitab, ikut baptis ya, dan ikut gabung dengan gereja Alkitab Allah Esa. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.